Dalam kesempatan ini kita akan kembali sedikit berbicara dan membahas mengenai intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, seorang pencetus, pionir, dan juga bapak pendidikan di Indonesia. Beliau dengan pemikiran dan konsep-konsepnya serta filosofinya tentang pendidikan dengan semboyannya yang terkenal, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Beliau membuat sebuah organisasi yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa ini merupakan gerbang emas dunia pendidikan di Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan sebagai suatu bangsa, sebagai seorang manusia yang memiliki kebebasan dalam hidup untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sini ada beberapa penekanan yang perlu kita sikapi sebagai seorang pendidik pada saat ini, yaitu ada istilah kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kenapa kedua istilah ini begitu penting? Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin memajukan kemampuan anak sebagai generasi bangsa yang harus melestarikan peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia, ini jelas bahwa kodrat alam ini merupakan sebuah acuan pendidikan yang sangat memperhatikan sifat, sikap, bentuk, dan keadaan alam yang dimiliki oleh anak di mana dia tinggal. Ini harus diperhatikan sekali. Nah, di sini implementasinya kita mengenal pendidikan berbasis lingkungan. Pendidikan yang berbasis lingkungan, nah, ini harus kita sikapi dengan cara memerdekakan anak untuk mengembangkan kemampuan dan kebutuhan mereka tentang lingkungan hidup mereka. Jadi anak diarahkan dan dituntun, dibimbing oleh kita untuk bisa hidup sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada. Lingkungan anak yang hidup di tepi pantai, lingkungan anak yang hidup di dataran rendah, lingkungan anak yang hidup di pegunungan, di tepian sungai. Nah, itulah lingkungan yang bisa dijadikan sumber belajar untuk mereka sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini sesuai dengan kebutuhan anak terhadap perkembangan zaman. Bagaimana mereka harus terampil dalam menghadapi kehidupan. Pada saat kita masih menjadi seorang peserta didik sebelum menjadi pendidik, mungkin rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai tenaga pendidik dulu ketika masih menjadi peserta didik, ada yang di sekolah dasarnya atau di SMP atau di SMA-nya tahun 90-an atau mungkin tahun 80-an yang belum mengenal kemajuan teknologi, itu pendidikannya kita orientasi kebutuhannya sesuai pada zaman itu. Tetapi untuk zaman sekarang, apabila kita terapkan kodrat zamannya, zaman kita sebagai peserta didik kepada peserta didik saat ini, nah itu sudah tidak sesuai. Kenapa? Karena kodrat zaman di sini adalah mengikuti kebutuhan dan perkembangan kemajuan zaman. Nah, sekarang sudah zamannya era digital. Makanya sekarang muncul istilah memerdekakan anak atau memberikan kebebasan kepada anak dalam pendidikan mereka. Baik sumber belajar dengan cara mereka mencari sendiri, kita hanya mengarahkan. Kemudian kita juga sekarang sebagai pendidik bukan menjadi subjek lagi, tetapi kita istilahnya melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan cara menghamba kepada anak.
Menghamba kepada anak di sini adalah memberikan tuntutan, arahan, bimbingan, memfasilitasi segala kebutuhan anak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kenapa? Karena hal ini akan berhubungan dengan kemampuan mereka dalam mempertahankan hidup, melangsungkan hidup mereka, mencapai kebahagiaan hidup mereka sebagai manusia maupun masyarakat. Karena dengan memperhatikan pendidikan yang sesuai kodrat zaman, maka kebudayaan dan peradaban kita akan lestari secara terus-menerus. Terima kasih.